Saya Ustaz. Ya, silakan Mas. Perkenalkan nama dulu. Baik, perkenalkan nama saya Faisal Ahmad Ferdiansyah. Oh ya, silakan Mas Faisal. Ya, jadi ini kasus yang terjadi di eh, orang terdekat ya, saudara. Iya, Ya, jadi Ustaz, di daerah saya itu di Ponorogo itu pernah terjadi kasus perceraian yang mana sebenarnya itu kondisinya si istrinya itu sedang bekerja di luar negeri atau menjadi TKW. iya, Nah, suaminya di Indonesia. iya, Nah, jadi ketika istrinya di luar negeri itu, nah suaminya di Indonesia tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, suaminya itu menerima surat gugatan cerai dari istrinya. Entah iya. nggak ada kenapa nggak ada masalah apa, tiba-tiba ngirim begitu saja. Nah ternyata setelah dicari tahu hal seperti itu memang kerap terjadi di daerah saya di Ponorogo. Bahkan itu paman saya sendiri itu yang mana eh, istri beliau itu tiba-tiba menggugat cerai, nggak ada masalah pun padahal. Nah itu eh, ada unsur kayak apa istilahnya ya? Ya kemandirian wanita begitu. Jadi kadang-kala emang yang pernah saya baca juga di jurnal itu, ketika Iya. seorang wanita itu dia independent woman begitu, yang kadang-kala dia merasa apa namanya, yang bisa nyari uang sendiri begitu, kadang Hmm. dia merasa apa ya, bahasa kasarnya tuh tidak terlalu membutuhkan seorang laki-laki begitu. Apalagi seorang laki-lakinya itu eh, istilahnya gaji lebih besar lebih besar istri daripada suaminya. Maka Hmm. kadang-kala si wanita ini merasa, aduh, aku sendiri aja bisa hidup gitu. Nah, mungkin itu yang terjadi di sekitar saya. Coba. Baik. Kalau dikaitkan dengan artikel yang saya minta teman-teman untuk baca kemarin, gimana? Sementara pandangan Mas Faisal. Terus kemana ini? Mungkin terkait komunikasi ya sudah. Jadi antara suami istri apabila dia LDR begitu, memang banyak tantangan dalam mengarungi kehidupan bahtera rumah tangganya, apalagi Hmm. ditambah dengan si istrinya yang jadi TKW itu mungkin jadwalnya di sana kerjanya padat begitu, akhirnya komunikasinya jarang dan juga apa ya, mungkin ya jarak tadi Ustaz itu. Jadi komunikasi Oke. akan susah, itu akan memengaruhi psikis masing-masing kedua pasangan. Maka kalau nggak kuat banget itu ya rawan banget terkait perceraian itu. Baik, ya, oke. Terima kasih, bagus. Ya. Jadi teman-teman semua ya, menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Faisal bahwa satu isunya adalah apakah memungkinkan orang melakukan perceraian sementara yang bersangkutan berada di luar negeri. Jadi dalam mekanisme perceraian di pengadilan agama sesungguhnya memungkinkan untuk melakukan perceraian sekalipun yang bersangkutan berada di luar negeri. Dalam hal yang berada di luar negeri ini berposisi sebagai penggugat atau pemohon, maka dia dapat menguasakan kepentingannya tersebut kepada kuasa hukum atau advokat. Lalu sebaliknya, kalau yang berada di luar negeri ini adalah tergugat atau termohon, maka nanti panggilannya bisa melalui namanya rogatori. Jadi sistem panggilan untuk luar negeri nanti lewat Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu yang kemudian disampaikan lewat Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di tempat tersebut. Atau dengan perkembangan sistem pemanggilan saat ini, maka dapat pula pemanggilan ke luar negeri itu melalui
identitas atau melalui domisili elektronik, baik itu melalui email yang terverifikasi ataupun melalui nomor WA yang terverifikasi. Atau juga dengan ya artinya kalau di luar negeri lebih terbatas pada dua hal tadi ya, sistem pemanggilan lewat Kemenlu atau lewat rogatory tadi. Tetapi kalau misalnya yang di luar negeri seperti yang Mas Faisal ceritakan itu adalah penggugat ataupun pemohon, maka dalam hal ini dia cukup menguasakan kepada advokat yang ada di Indonesia. Termasuk dalam konteks mediasi yang semestinya dihadiri oleh pihak secara langsung, namun karena posisinya di luar negeri, itu termasuk alasan yang dibenarkan untuk tidak menghadiri mediasi secara langsung. Dalam hal mana nanti dapat diwakili oleh kuasa hukumnya, atau pakai mekanisme proses mediasinya melalui Zoom meeting atau melalui video call dalam konteks tersebut di mana para pihak dapat saling melihat sehingga komunikasi dapat terjalin dengan baik. Nah, jadi kalau pertama yang saya sampaikan bahwa perceraian di mana salah satunya berada di luar negeri itu dimungkinkan. Kemudian yang kedua, untuk masalah tidak ada angin, tidak ada hujan kok kemudian menggugat, ya artinya kita lihat dokumen persidangannya, kita lihat putusannya. Barangkali perspektif tidak ada angin, tidak ada hujan itu dari salah satu pihak, tetapi bagi pihak lain yang kemudian merasakan secara langsung pernikahan tersebut, sesungguhnya ada konflik, ada dinamika. Dan yang namanya konflik dalam rumah tangga itu tidak selalu berwujud gontok-gontokan, tidak selalu berwujud percekcokan, pertengkaran yang dapat dilihat secara fisik. Adanya kemudian konflik yang tidak begitu kentara, mungkin hanya sebatas kode-kode, sebatas saling mendiamkan, sebatas pisah rumah, sebatas tidak pernah memberikan perhatian dan lain sebagainya, itu bisa dimaknai sebagai bagian daripada konflik. Dan kemudian yang perlu kita pahami, kita kemudian mengerti bersama bahwa pandangan kita terhadap keluarga seseorang itu tentu saja sangat terbatas. Sebagaimana orang menilai kita sebatas apa yang tampak di permukaan. Dan tentu saja kita tidak akan menampakkan sisi buruk dari kehidupan kita dan memang itu dilarang. Dan oleh karenanya ketika orang menilai kita tentu terdapat keterbatasan-keterbatasan sehingga pada akhirnya sangat sulit untuk menilai sesuatu yang sifatnya itu adalah orang secara objektif. Oleh karena itu, sebagaimana yang Mas Faisal sampaikan tadi, ya perspektif dari keluarganya Mas Faisal mungkin tidak ada angin, tidak ada hujan, kok kemudian ada gugatan cerai. Tapi kita tidak mengerti perspektif dari penggugat yang mengajukan gugatannya di luar negeri itu. Dan kemudian tentu saja Majelis Hakim tidak semata-mata akan mengabulkan perceraian, akan mengabulkan permohonan talak dari pihak suami. Jadi yang namanya perceraian itu harus dilaksanakan manakala pengadilan telah memberikan nasihat dan ternyata nasihat itu tidak berhasil dan memang betul sudah terjadi masalah, terjadi konflik yang pelik dalam kehidupan rumah tangga yang kemudian ditimbang maslahat dan mudaratnya, apakah kemudian mempertahankan pernikahan itu membawa maslahat yang lebih besar atau justru dengan dipertahankannya pernikahan justru madharatnya lebih besar karena masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya secara baik dan justru saling menyakiti baik secara fisik maupun psikis misalnya. Oke. Dan kemudian kaitannya dengan komunikasi dalam keluarga, betul tadi yang disampaikan oleh Mas Faisal bahwa komunikasi itu menjadi penting dan sekarang sebetulnya kita dimudahkan dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Begitu. Meskipun ada jok juga di mana ada seorang yang kemudian mengeluh karena belum memiliki keturunan begitu dan dia posisinya berjauhan dengan pasangannya. Kemudian ya
dia mengeluh. Ya padahal bagaimana kemudian dia bisa mendapatkan keturunan sementara dia berjauhan dengan pasangannya. Dan orang yang berdekatan saja kalau memang belum rezeki tentu saja juga belum mendapatkan keturunan. Sehingga kemudian ada guyonan, ya kan kami selalu berhubungan, terus hubungannya gimana? Ya hubungan jarak jauh ya. Kalau begitu nanti anaknya di-download saja sampai ada guyonan seperti itu. Tetapi yang menjadi poin pentingnya adalah bahwa komunikasi itu sekalipun kalau bahasa Jawanya itu nggak ngalahi ketemu langsung, tapi sekurang-kurangnya dengan perhatian, dengan mencoba untuk menghubungi, mencoba untuk kemudian menanyakan keadaan dan lain sebagainya, itu bagian daripada cara untuk mempertahankan keharmonisan dalam keluarga. Nah, kemudian yang berikutnya, sebelum saya minta yang lain untuk berkomentar, yang namanya, nah kalau teman-teman baca berita kan kemarin sempat ada kejadian itu, cukup viral itu di mana mohon maaf ada suami yang membunuh istrinya dengan alasan dia tidak siap, tidak sanggup menghadapi situasi di mana pendapatan istrinya lebih tinggi dibandingkan pendapatannya. Nah, sebetulnya kan masalah pendapatan dalam keluarga, masalah pekerjaan, masalah pembagian tugas itu kan ya berkaitan dengan komunikasi, kesepakatan-kesepakatan. Makanya orang yang berkeluarga itu harus saling memahami, saling bertoleransi, saling mengerti, dan saling-saling yang lain gitu. Jadi bukan semata-mata menang dan kalah, tetapi adalah tadi fastabiqul khairat tadi, istibaq fil khairat. Jadi saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Setiap perlombaan itu pasti ada yang menang dan kalah, kecuali lomba dalam kebaikan semuanya adalah menang. Karena ya yang dilombakan adalah kebaikan, sama-sama menambah kebaikan tadi. Jadi itu tadi betul artinya ya dengan kondisi sosial kemasyarakatan kita yang dinamis seperti ini, ya artinya yang laki-laki juga harus bisa menyesuaikan bahwa dalam situasi tertentu yang namanya jalannya rezeki itu bisa melalui kita sebagai laki-laki, bisa melalui perempuan sebagai istri kita, dan seterusnya bisa melalui anak, dan kita sama-sama nggak ngerti, yang penting saling support dan saling mendukung. Yang kebetulan pendapatannya lebih besar, dia tidak merasa jumawa, sehingga di atas segala-galanya, dan kemudian yang kebetulan pendapatannya tidak lebih banyak juga tidak mesti merasa inferior, karena yang paling penting dari kehidupan berkeluarga itu adalah saling memahami, saling menerima. Maka saya sering mengatakan bahwa dalam kehidupan ini kita penting juga untuk belajar ilmu mengalah ya. Karena mengalahlah sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanmu karena kita sudah ngalah. Kalau suami istri, termasuk kita dengan teman kita, kita dengan atasan kita, kita dengan bawahan kita dengan saudara kita, rebutan menang itu memang akan selalu kacau, tidak ada habisnya, tidak ada selesainya. Tapi kalau masing-masing legowo mengalah, maka itulah indahnya kehidupan begitu. Nasihat lainnya adalah merendahlah, bukan berarti kemudian rendah diri, tapi rendah hati ya. Merendahlah sehingga tidak ada seorang pun yang bisa merendahkanmu. Karena kita sudah merendah, maka tidak ada lagi orang yang bisa merendahkan kita, karena memang kita merendah begitu, tidak merasa di atas segalanya. Kira-kira itu sebagai gambaran komentar dari saya. Dan silakan Mas Faisal menunjuk temannya yang lain untuk giliran gantian memberikan pandangannya. Silakan. Silakan. Bismillah. Baik, silakan Mbak Fatimah, coba silakan diaktifkan. Apa tadi pertanyaannya bagaimana? Ya, kemarin kan saya minta untuk baca artikel ini ya. Jadi sekarang
sebelum ke pertanyaan lanjutan, apa yang Mbak Fatimah bisa ambil dari artikel yang telah Mbak baca? Silakan. Sebelumnya mohon maaf Pak, untuk Rabu ini saya belum membaca karena saya kira kuliahnya bukan hari ini Pak. Oh Ini ya, juga teman-teman termasuk yang kaget Pak. Tadi kebetulan saya ada jadwal ngajar beberapa saat sebelum ini. Tadi oh saya ya, bakal baik, nggak nyambi juga, masalah. maaf Ya, banget Pak. Jadi ya, mungkin kalau dari artikelnya saya belum bisa ngasih pandangan karena saya belum baca. mm-mm. Mungkin kalau untuk tema perceraian dan komunikasi dalam keluarga ya Pak, Ya, mungkin saya bisa ngasih pandangan tapi bukan dari artikelnya ya, Bapak nggak begitu. masalah, nggak masalah. Bagaimana Oke. Pak? Silakan. Nggak masalah. Oke, mungkin korelasi antara perceraian dan komunikasi dalam keluarga ya Pak ya. Ya, Ya menurut saya persenan banyak sekali persenan perceraian yang faktornya itu adalah komunikasi tentu saja. Bagi yang sudah mengalami ya melalui rumah tangga pasti ada banyak masalah dan ketika komunikasi suatu hal yang krusial dan yang harus dijaga ini ternyata malah tidak terjaga, itu berdampak pada perceraian. Itu bisa bisa berdampak sekali pada perceraian gitu Pak. Dan banyak juga terjadi kasus-kasus mm, di sekitar kita termasuk ada tetangga depan rumah saya itu cerai juga Pak. Dan menurut saya persenan besarnya juga karena kurang komunikasi gitu Pak. Entah antara suami istri, ya, entah antara anak dengan ibunya atau dengan bapaknya. Karena tetangga mm, depan saya ini cerainya karena ternyata bapaknya ini tetangga depan pas itu bapaknya ternyata dia udah istilahnya apa nih ya untuk mencabuli anaknya itu udah setahun. Jadi anaknya itu dilecehkan secara seksual, anaknya kelas mm. 4 SD dan ibunya nggak tahu. Anaknya juga nggak pernah bilang. Nah ini termasuk salah satu dari dampak komunikasi kepada perceraian. Anaknya nggak pernah ngomong, anaknya kelihatan baik-baik aja, ibunya taunya ayahnya baik, ayahnya taunya ibunya baik. Ternyata ada hal itu dan udah setahun baru ketahuan. Seperti itu Pak contohnya. Yang real di kehidupan nyata yang saya ketahui. Dalam hal ini Oke. tetangga dekat saya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fatimah ya. Jadi untuk teman-teman semua ya, sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama bahwa insya Allah perkuliahan kita akan tetap harinya di hari Rabu malam Kamis gitu, dan kita mulai setengah 7, insya Allah nanti selesai jam 20 lewat 10 gitu ya. Jadi nanti ke depannya tidak perlu kaget lagi karena sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, karena memang jadwalnya kan semula di hari Jumat, tapi kemarin sudah saya sampaikan karena saya juga tidak mungkin akan dalam tanda kutip ya, artinya karena memang saya posisinya sekarang sedang bertugas aktif di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung, sehingga supaya sama-sama enak, saya minta kelonggaran kawan-kawan semua. Toh perkuliahan kita juga kita laksanakan secara daring, ya mudah-mudahan teman-teman juga bisa memahami dan mengikuti dengan baik. Kita laksanakan kuliahnya di malam hari. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari perkuliahan ini, dan insya Allah ini bagian daripada dinamika bahwa yang namanya perkuliahan macam-macam, ada tatap muka di kelas, ada praktek di pengadilan, ada sidang semu, ya ini termasuk salah satu bagian daripada dinamika perkuliahan. Kita laksanakan perkuliahan secara daring dan insya Allah kedepannya tetap waktunya tidak kita ganti lagi. Makanya kemarin ada yang sempat chatting saya karena di pondoknya ternyata kalau sore HP harus dikumpul dan seterusnya, sementara dia ngambil perkuliahan yang sama-sama daring, yaitu satunya analisis perkara di peradilan agama. Kemudian saya sampaikan bahwa untuk analisis perkara di peradilan agama kan kuliahnya siang dan sore, insya Allah nggak ada masalah, dan saya minta yang bersangkutan untuk komunikasi dengan pihak pondoknya supaya tetap diberikan izin satu malam saja, yaitu malam Kamis, untuk mengikuti perkuliahan ini. Saya kira itu. Kemudian saya lanjutkan.
dari yang disampaikan oleh Mbak Fatimah Azhara tadi. Jadi itu salah satu dinamika perceraian yang terjadi di masyarakat kita, dan ya teman-teman mudah-mudahan dengan kuliah ini, kuliah peradilan agama di Indonesia ini menjadi lebih paham, menjadi lebih mengerti, dan menjadi lebih siap untuk menjadi narasumber dalam konteks ketika ada orang yang kemudian bertanya, sehingga teman-teman cukup memiliki wawasan, termasuk nanti yang mau KKN bisa juga nanti programnya tentang konsultasi keluarga bahagia gitu. Pak, tapi kan saya belum berkeluarga ya. Orang bilang yang namanya bicara surga itu tidak harus mati dulu begitu ya. Ya, bahkan teman-teman saya juga yang mengadili proses perceraian di pengadilan agama banyak juga yang juga belum berkeluarga, dan insya Allah tidak ada masalah karena kita bicara ilmunya, bicara materinya, bukan semata-mata dari praktiknya gitu. Kemudian yang selanjutnya, ya itulah namanya setiap setiap keluarga punya ujian sendiri-sendiri, setiap kita punya masalah sendiri-sendiri, dan itulah pentingnya kita mengkomunikasikan segala problem persoalan itu dengan cara yang terbaik. Diam itu memang dalam situasi tertentu baik, bahkan dikatakan diam itu emas, tetapi kalau dengan bicara justru akan menjadikan sesuatu itu lebih terang, lebih nyaman, lebih enak untuk dijalani. Boleh jadi bicara yang baik itu justru lebih berharga dari emas. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, teman-teman semua, nanti kita ada kuis ya untuk latihan teman-teman untuk lebih memahami materi perkuliahan kita. Sekaligus kuis yang saya siapkan itu dalam rangka untuk menyiapkan teman-teman kalau nantinya menghadapi ujian saat teman-teman nanti akan daftar sebagai calon hakim atau sebagai PNS dimanapun, insya Allah itu arahnya adalah ke sana. Tapi lebih khusus lagi tentang peradilan agama, berarti arahnya adalah calon hakim gitu ya. Dan insya Allah itu akan menambah wawasan teman-teman semua. Oleh karena itu, saya siapkan juga di kuisnya itu bukan semata-mata spesifik di peradilan agama, tapi juga membuka wawasan teman-teman tentang peradilan lain. Karena sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kalau kita jalan-jalan ke kantor pengadilan, maka di depan kantor pengadilan itu ada 4 tiang besar, dan itu bukan dibuat tanpa makna, bukan dibuat tanpa maksud, tapi itu adalah simbol bahwa pengadilan itu yang terdiri dari 4 lingkungan peradilan itu semuanya berada di bawah Mahkamah Agung. Maka teman-teman mungkin tidak asing dengan istilah one roof system of justice. Jadi sistem peradilan satu atap, maksudnya lingkungan peradilan agama, peradilan negeri, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara itu berada di bawah Mahkamah Agung. Jadi atapnya itu adalah Mahkamah Agung, kemudian di bawahnya lingkungan pengadilan negeri, lingkungan pengadilan agama, lingkungan pengadilan militer, lingkungan pengadilan tata usaha. Nanti soal itu akan mengarahkan teman-teman untuk lebih paham tentang itu juga. Kemudian yang selanjutnya, nanti soalnya kalau misalnya salah, salah gimana Pak? Tidak ada masalah. Kalau kita pernah salah, kemudian dari kesalahan itu kita belajar, kemudian kita diskusikan bersama, insya Allah teman-teman tidak akan pernah lupa. Sama halnya kalau kita pergi ke suatu tempat, kita pernah kesasar, kemudian kita bertanya, dan akhirnya kita ketemukan tempat yang kita maksud, itu insya Allah kita nggak pernah lupa lagi ke depannya, karena pernah salah, pernah kesasar tadi. Kira-kira itu. Kemudian berikutnya akan saya jelaskan sedikit tentang materi kita, tentang hukum Islam, masyarakat Indonesia, peradilan agama, dan peradilan lainnya. Oke. Kita bicara tentang kekuasaan kehakiman. Jadi teman-teman semua, kita ketahui bahwa
masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat majemuk, namun demikian secara persentase keberagamaan itu memang pemeluk Islam itu dapat dikatakan mayoritas. Meskipun di daerah-daerah tertentu Islamnya minoritas. Contohnya misalnya di daerah Papua, di sebagian Sumatera Utara, di daerah Nusa Tenggara Timur misalnya memang ada. Tapi kalau kita bicara persentase penduduk secara nasional, di rata-rata itu tetap Muslim yang lebih banyak. Nah, oleh karena itu, peradilan agama ini sesungguhnya adalah peradilan yang istimewa, karena nanti akan kita jelaskan pula di slide berikutnya bahwa peradilan agama ini istilahnya peradilan agama, tetapi dimaknai secara khusus bahwa yang dimaksud peradilan agama dalam konteks Undang-Undang Peradilan Agama itu adalah peradilan yang dikhususkan untuk masyarakat Muslim. Meskipun dalam tataran tertentu ada juga non-Muslim yang berperkara di pengadilan agama, misalnya dalam konteks ekonomi syariah. Kalau dia kemudian menabung di bank syariah atau meminjam di bank syariah, melakukan akad murabahah atau mudharabah dengan perbankan syariah, kemudian ada sengketa, ada masalah, maka nanti larinya penyelesaiannya itu melalui pengadilan agama. Jadi yang dilihat bukan dia sebagai non-muslimnya, tapi lebih kepada akad yang kemudian terjalin antara dia dengan bank syariah atau dengan koperasi syariah atau dengan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT dan seterusnya. Kalau kita baca di pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ini teman-teman sambil diingat-ingat ya. Undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman itu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Jadi yang namanya undang-undang dan pasal itu memang tidak harus semuanya dihafal, tetapi kalau sering diulang, insya Allah nanti akan mudah diingat begitu ya. Jadi ingat saja Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di situ disebutkan teman-teman semua bahwa kekuasaan kehakiman, nah ini kita ingat bersama ya, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung. Ya. Kuncinya di sini dulu, kata kuncinya, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Jadi, pada prinsipnya kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung. Sehingga dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung ini adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam konteks kenegaraan kita, dalam konteks keindonesiaan kita. Nah, Mahkamah Agung itu sendiri, nah di sini dijelaskan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Nyanya di sini ini kalau kita belajar kitab rujuknya itu kembalinya ke Mahkamah Agung. Jadi kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum. Teman-teman ingat bersama, satu lingkungan peradilan umum yang berada di bawah Mahkamah Agung, kemudian lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Oke, jadi 4 lingkungan peradilan sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara itu adalah 4 lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sendiri sebagai sebuah lembaga dan di bawahnya tadi ada 4 lingkungan peradilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, ini perlu kita ingat bersama bahwa yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bukan saja Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya, namun juga termasuk Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini ya secara umum sifatnya atau tugasnya, tupoksinya itu adalah Guardian of Constitution, jadi menjaga konstitusi negara. Kalau kita bicara konstitusi berarti bicara tentang undang-undang dasar. Maka kalau ada sengketa, ada perbedaan penafsiran
tentang undang-undang yang kemudian dikaitkan dengan undang-undang dasar, maka penyelesaiannya atau pengajuan perkaranya ke Mahkamah Konstitusi. Sementara kalau misalnya ada peraturan yang kemudian bertabrakan dengan undang-undang, bukan undang-undang dasar, maka penyelesaiannya di Mahkamah Agung. Nah, sekali lagi, teman-teman perlu ingat, jadi di pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bicara tentang kekuasaan kehakiman, di mana kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian berikutnya, teman-teman semua, jadi kalau kita berbicara tentang latar belakang historis pengadilan agama, bisa kita lihat di sini. Oke. Marcus Tullius Cicero. Lahirnya 106 sebelum Masehi, wafatnya 43 sebelum Masehi. Pak, ini kok justru meninggalnya lebih, Pak? Mestinya kan orang kalau lahirnya tahun 90, nikahnya tahu apa? Kalau lahirnya tahun 70, kemudian tahun 1970, meninggalnya tahun 2000 misalnya atau 2010. Ini kok 106 justru meninggalnya di 43 ya. Ini karena sebelum Masehi tadi. Jadi dia mundur terus. 43 terus 42, 43 akhirnya sampai 1 sebelum Masehi baru 0, baru kemudian mulai 1 Masehi, 2 Masehi, tahun 3 Masehi dan seterusnya. Apa yang dikatakan Cicero, teman-teman semua? Ubi societas ibius. Nah, ini perlu teman-teman ingat juga ini kata-kata kunci. Karena nanti kalau tes Cakim itu banyak nanti istilah-istilah apa itu yang dimaksud dengan audi et alteram partem. Kemudian apa yang dimaksud dengan testimonium di auditu. Apa yang dimaksud dengan dissente. Apa yang dimaksud dengan caucus. Apa yang dimaksud dengan unus testis, nullus testis, dan macam-macam. Insya Allah, apa yang dimaksud dengan kemudian istilah-istilah lain. Tapi kalau sering diulang, sering dipahami, sering dijelaskan, insya Allah nanti teman-teman ingat. Nah, ini termasuk masyhur ini. Ubi societas ibius. Jadi kalau kita memahami istilah itu juga supaya mudah untuk mengingat, kita kaitkan dengan kata-kata penting di istilah tersebut. Ini kan sosietas, ini kan kalau bahasa kita kan sosial, society, ini kan masyarakat. Maka ubi societas, di mana ada masyarakat, ibi ius, di mana ada hukum. Jadi kalau ius ini memang identik dengan hukum. Maka teman-teman mungkin tidak asing juga dengan istilah ius constitutum. Ius constitutum itu adalah hukum yang berlaku saat ini, undang-undang yang dijalankan saat ini, sepanjang dia belum dicabut, sepanjang belum dibatalkan, sepanjang belum diganti dengan undang-undang lain, itu namanya ius constitutum. Undang-undang tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu termasuk ius constitutum. Nanti ada lagi ius constituendum. Nah, ini berarti jangka panjang, dia wacana, dia adalah sebuah harapan. Misalnya, ke depan undang-undang itu akan mengarah pada mengakomodir hukum-hukum Islam secara lebih menyeluruh, sudah diwacanakan, dibahas, dan direncanakan akan kita laksanakan secara efektif di tahun 2040 misalnya. Itu berarti termasuk kategori ius constituendum, jadi sesuatu yang dicita-citakan. Atau memang tidak ditentukan kapan akan dilaksanakan, tetapi kemudian diwacanakan. Kemudian ini dianggap sebagai sesuatu yang ideal, sesuatu yang kemudian istimewa dan baik kalau kemudian bisa dilaksanakan dan seterusnya. Kemudian ada juga yang mengatakan di mana ada hukum, di sana harus ada hakim. Maka kalau kita buat kemudian rantai atau kita buat segitiga begitu, bisa juga di mana ada masyarakat, di situ kemudian ada hukum, dan di situ pula ada hakim.
Karena hukum itu tentu saja adalah sesuatu yang statis ya. Sehingga untuk membahasakan hukum, untuk kemudian menghidupkan hukum itu dibutuhkan hakim tadi. Begitu dengan kebijaksanaannya, dengan wawasannya, dengan pertimbangan, dengan legal reasoningnya, dengan kemudian ke kebijaksanaannya, dengan melihat fakta-fakta yang ada di masyarakat, dengan menggali nilai-nilai keadilan dan kearifan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang kemudian menghidupkan hukum. Maka ada istilah law in book dengan law in society atau law in concreto dan seterusnya. Jadi ada hukum di dalam konteks perundang-undangan, dalam hukum yang ada di buku, tetapi kemudian ada hukum yang tumbuh berkembang di masyarakat. Kemudian ini beliau adalah mantan Hakim Agung, Pak Muktiarto. Beliau alumni UI juga. Beliau berpendapat bahwa di mana ada hukum syariah Islam, maka di situ harus ada hakim syariah Islam. Karena kemudian di Indonesia ini kita mengenal apa yang disebut dengan kompilasi hukum Islam, kita mengenal tentang undang-undang peradilan agama, kita mengenal jinayat sebagaimana yang dipraktekkan di Aceh, hukum pidana Islam, kemudian kita juga banyak pesantren, banyak pendidikan Islam, banyak kajian keislaman, kemudian banyak juga wacana-wacana tentang penerapan Islam secara lebih menyeluruh lagi dan seterusnya. Maka di mana ada hukum syariah Islam, maka di situ harus ada hakim syariah Islam. Kemudian teman-teman semua, peradilan syariah Islam di Indonesia dikenal dengan peradilan agama. Tetapi untuk di Nangro Aceh Darussalam, sebagaimana saya telah jelaskan sebelumnya, istilahnya bukan peradilan agama atau bukan pengadilan agama, tetapi dipakai istilah mahkamah syariah. Nah, jadi isinya secara umum sama, tetapi yang membedakan di sana memang ada kompetensi jinayat tadi, hukum pidana Islam. Kalau di tempat lain, kalau ada kasus orang minum minuman keras, mencuri, mohon maaf berzina, kemudian kholwat, kemudian ada pemerkosaan dan lain sebagainya, itu nanti masuknya ke pengadilan negeri. Tetapi kalau khusus di Nangro Aceh Darussalam atau di Aceh, mungkin di antara teman-teman ada yang pernah diskusi atau bahkan yang berasal dari Aceh, maka nanti penyelesaiannya di mahkamah syariah. Maka kalau di pengadilan lain di pengadilan agama lain itu tidak ada jaksanya, tetapi khusus di mahkamah syariah di Aceh itu ada jaksa. Jadi di Aceh itu pengadilan negerinya ada, tetapi dia kalau pengadilan negeri lebih ke hal-hal pidana yang tidak diatur dalam konteks undang-undang jinayat. Jadi nanti yang pengadilan negerinya itu mungkin lebih ke perceraian non-muslim, lebih kepada kemudian tindak pidana yang dilakukan oleh non-muslim dan seterusnya. Nah, itulah menariknya di Aceh. Lalu teman-teman semua, kalau kita bicara tentang undang-undang tentang peradilan agama ini perlu kita ingat dan kita jangan kemudian kita perhatikan. Setidak-tidaknya ada tiga undang-undang ini dan ini sebenarnya saling berkait karena merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya. Jadi yang paling masyhur ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Nah, inilah kemudian yang menjadi landasan eksistensi dari peradilan agama di Indonesia. Mulanya demikian. Jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1988. Kalau kita bicara sejarah, tentu saja peradilan agama luar biasa dari sejak zaman penjajahan. Bahkan di Kalimantan itu ada istilah kerapatan qadhi, sehingga di Kalimantan ada satu kabupaten yang mestinya satu kabupaten itu satu pengadilan, tapi karena faktor sejarah di sana satu kabupaten, tapi pengadilannya ada dua, yaitu ada pengadilan
Agama Kandangan dan ada Pengadilan Negara Kalimantan Selatan. Itu sebetulnya dalam satu kabupaten, tapi ada dua pengadilan. Karena apa? Karena faktor sejarah sehingga tetap dipertahankan. Tapi namun pada prinsipnya di tempat-tempat lain satu kabupaten itu ya hanya satu pengadilan. Seperti saya sekarang bertugas di Kabupaten Bandung, nama pengadilannya Pengadilan Agama Soreang. Pengadilan Agama Soreang ini ya mewilayahi satu kabupaten, Kabupaten Bandung. Meskipun penduduknya banyak, ya tapi karena aturan yang kemudian diterapkan sampai saat ini, di mana satu kabupaten atau kota itu satu pengadilan, ya tetap ya satu pengadilan saja, Pengadilan Agama Soreang. Kemudian teman-teman semua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini telah diubah. Pertama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Teman-teman harus ingat. Juga ini undang-undang tadi, pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Salah satu hal yang prinsip pada perubahan Undang-Undang 789 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu adalah masuknya ekonomi syariah dalam menjadi kompetensinya peradilan agama. Jadi kalau sebelumnya sengketa ekonomi, sengketa perbankan termasuk perbankan syariah, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, sengketa ekonomi syariah itu termasuk wilayahnya pengadilan negeri. Tetapi dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ekonomi syariah itu masuk menjadi wilayah atau kompetensinya peradilan agama. Kalau ekonomi konvensional ada sengketa, masuknya tetap di pengadilan negeri. Tapi kalau syariah, maka masuknya di pengadilan agama. Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Nah, teman-teman ingat bersama. Pertama 789, kemudian diubah menjadi 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perubahan-perubahan itu tentu saja karena dinamika, karena keadaan, karena pertimbangan tertentu, sehingga ada yang perlu diubah, ada yang dipertahankan, dan seterusnya. Kita masuk di item berikutnya. Ya. Peradilan agama. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa sih Pak perbedaan antara peradilan agama dan pengadilan agama? Ada yang mau komentar? Silakan. Baik. Jadi kalau peradilan agama itu, frasa peradilan agama itu terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama peradilan dan yang kedua agama. Oke. Kalau kita memahami kata majemuk, maka pertama kali kita harus kembali ke masing-masing unsur kata itu. Peradilan agama berarti kita pahami dari peradilan itu sendiri dan kemudian agama. Oke. Jadi teman-teman semua, peradilan itu adalah tugas yang dibebankan kepada pengadilan. Jadi peradilan itu sebetulnya adalah prosesnya. Oke. Jadi ibaratnya begini, kalau seorang komentator itu tugasnya mengomentari, proses mengomentari, kemudian dinamika mengomentari, kemudian ending dari komentar dan seterusnya. Nah, itu sebetulnya kalau dikiaskan dalam istilah ini, itulah peradilan. Jadi prosesnya. Jadi tugas yang dibebankan kepada pengadilan. Sementara pengadilan itu adalah subjeknya. Jadi pengadilan di sini dibahasakan organ atau badan yang menjalankan tugas atau fungsi peradilan. Ini teman-teman kalau ditanya harus bisa menjelaskan. Jadi kalau peradilan itu berarti adalah
mekanisme, proses bisnisnya, kemudian aktivitasnya, kegiatannya, dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kita bicara pengadilan, itu adalah organ atau badan yang menjalankan tugas atau fungsi peradilan. Jadi ibaratnya pengadilan itu adalah bangunannya, konstruksinya, kemudian isinya, proses bisnisnya dari awal sampai akhir, dari hulu ke hilirnya, itulah yang dinamakan dengan peradilan. Meskipun demikian dalam situasi tertentu kadang dua istilah ini memang saling melengkapi tadi ya. Tapi kalau kita bedakan secara rigid, demikian penjelasannya. Kemudian teman-teman semua, kalau kita bicara peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Ini menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Jadi prinsip dasarnya peradilan agama itu adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Maka teman-teman sudah pernah mungkin baca berita, ada juga itu komunitas tertentu yang kemudian melakukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi. Dia mengusulkan kami yang berada di Bali, yang beragama Hindu ini juga mestinya punya pengadilan tersendiri. Karena peradilan agama, termasuk dalam konteks undang-undang tentang peradilan agama, itu yang dimaksud dengan peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Nah, mereka menuntut, mestinya yang Hindu juga ada peradilan sendiri, dan di saat tertentu bisa jadi yang Katolik juga menuntut dan seterusnya. Tapi ya itu bagian daripada dinamika ya, bagian daripada dan kaitannya dengan undang-undang macam-macam itu pasti ada legal reasoningnya, ada naskah akademiknya, ada FGD-nya, ada kajiannya, ada studi bandingnya, macam-macam dan kaitannya dengan politik hukum. Tetapi kita fokus di sini bahwa peradilan agama dalam konteks ini adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Maka nanti teman-teman akan kita pelajari juga tentang asas personalitas keislaman gitu ya. Bagaimana kemudian kita menilai seseorang itu bisa dikatakan Muslim atau sebaliknya. Secara formil bagaimana, kemudian secara materialnya bagaimana. Lalu teman-teman semua, ya, terakhir pengadilan agama itu ini kita merujuk ke Undang-Undang tadi nomor 7 tahun 89 yang setelah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. Pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk apa? Satu, untuk memeriksa. Selanjutnya setelah memeriksa apa? Memutus. Dan setelah memutus apa? Menyelesaikan. Bedanya memutus dengan menyelesaikan apa, Pak? Pertama dari memeriksa dulu. Ketika ada perkara yang disengketakan kemudian didaftarkan di pengadilan agama, sudah diregister, sudah didaftar, ditentukan siapa majelisnya, ditentukan siapa panitera pengganti yang akan menemani majelis persidang untuk mencatat jalannya persidangan, kemudian sudah ditentukan jurusitanya, sudah dilaksanakan proses pemanggilan dan sebagainya. Perkara itu kemudian diperiksa termasuk dipelajari kelengkapannya, kemudian kalau sifatnya adalah sengketa dan itu melibatkan dua pihak yang sama-sama hadir di persidangan, maka harus ada proses damai, penasehatan, kemudian kalau tidak berhasil maka ada proses mediasi, baru kemudian kalau mediasinya ternyata tidak berhasil, dilaksanakan dengan pembacaan gugatan dan perubahannya, kemudian ada jawab-menjawab, kemudian ada pembuktian baik dari penggugat maupun tergugat, dilanjutkan dengan kesimpulan dan seterusnya. Nah, itulah baru kemudian majelis memutus sebuah perkara. Nah, setelah memutus sebuah perkara, harapan dari sebuah putusan itu dilaksanakan oleh pihak secara sukarela. Ditaati lah, sederhananya begitu. Tetapi manakala kemudian putusan yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan, misalnya tentang sengketa harta bersama, sudah ditetapkan objek rumah yang dikuasai oleh tergugat itu merupakan harta bersama penggugat dan tergugat, sehingga harus dibagi secara berimbang 50% 50%. Dan kepada tergugat yang menguasai objek tersebut diperintahkan
untuk menyerahkan separuh dari objek tersebut kepada penggugat, atau bisa dengan kompensasi. Misalnya rumah itu dihargai 1 miliar, berarti kalau tergugat tetap ingin memiliki dan menempati rumah tersebut, berarti dia bayar kompensasinya. Karena harganya ditaksir 1 miliar, maka kemudian kalau dia ingin memiliki rumah itu secara utuh, dia yang bayar ke penggugat separuhnya, yaitu 500 juta. Dan seterusnya. Kalau itu tidak dilaksanakan secara sukarela, kemudian ada pihak yang merasa dirugikan dan dia punya kepentingan sesuatu itu dilaksanakan dengan segera, maka dia dapat mengajukan eksekusi ke pengadilan agama yang menjatuhkan putusan tersebut. Dalam hal mana ketika eksekusi sudah permohonan eksekusi diajukan, maka pihak yang semestinya melaksanakan amar putusan majelis hakim itu diberi peringatan untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Istilahnya unmanning, diberi teguran untuk melaksanakan isi putusan. Kalau dalam jangka waktu tertentu tidak juga dilaksanakan, maka selanjutnya diselesaikan atau dieksekusi, dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan dengan bantuan pihak aparat berwajib. Karena tentu saja dalam proses eksekusi itu harus ada manajemen risiko. Kalau ternyata mereka ngamuk seperti apa, kalau mereka kemudian mendatangkan massa seperti apa. Nah, itulah kemudian gunanya didampingi oleh pihak berwajib. Jadi pengadilan tadi tugasnya apa? Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan. Ada juga yang menambahi dengan empat tugas, yaitu dimulai dari menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan. Tapi kalau kita bicara di Undang-Undang Peradilan Agama, dia disebut lebih ringkas, yaitu memeriksa, karena memeriksa itu termasuk menerima pendaftaran, memberikan advice atau masukan terhadap gugatan atau permohonan yang didaftarkan, baru kemudian memutus dan menyelesaikan perkara. Bidang apa saja yang kemudian menjadi kompetensi peradilan agama atau pengadilan agama sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 789 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yaitu yang pertama, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Sudah saya jelaskan juga tadi, kata kuncinya di sini. Di bidang apa saja? Yang pertama adalah bidang perkawinan. Jadi di bidang perkawinan ini, sebagaimana saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, di mana hakim di pengadilan agama ini seringkali dituduh, distigmatisasi sebagai hakim yang tugasnya menceraikan orang. Sementara yang namanya kompetensi pengadilan agama itu bukan hanya masalah perceraian. Dan perceraian itu sebetulnya adalah salah satu sub dari perkawinan. Karena teman-teman semua, kalau kita bicara tentang perkawinan ini derivasinya atau turunannya banyak sekali. Nanti insya Allah akan kita diskusikan. Yang namanya perkawinan itu nanti ada isbat nikah atau pengesahan nikah. Teman-teman mungkin tidak asing dengan istilah nikah siri. Nanti bisa dilakukan isbat atau penetapan tentang nikah siri tersebut. Karena orang kalau nikah siri tentu saja tidak punya buku nikah. Fungsinya kemudian dibawa ke pengadilan untuk disahkan nikahnya. Tentu saja bisa dikabulkan sepanjang memenuhi persyaratan, kriteria, dan terpenuhi syarat formil dan material di persidangan, maka kemudian kalau sudah dikabulkan, penetapan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dibawa ke KUA untuk kemudian diterbitkan buku nikahnya. Nah, jadi dalam bidang perkawinan ini salah satunya ada isbat nikah tadi, kemudian ada hak asuh anak, ada juga masalah nafkah yang dilalaikan oleh pihak suami, kemudian ada perwalian, ada kuasa asuh, ada kemudian nafkah iddah, ada terkait dengan nafkah mut'ah, macam-macam. Seperti tadi yang saya sebutkan ada harta bersama. Nah, perceraian itu sebetulnya bagian daripada kompetensi peradilan agama dalam bidang perkawinan ini. Kemudian setelah
pertama tentang perkawinan, yang berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah tentang waris. Kalau kita bicara waris, tentu saja yang dimaksud ini adalah waris antara orang-orang yang beragama Islam. Karena kalau warisnya itu pure semuanya itu adalah non-Muslim, maka tidak lagi menjadi kompetensi absolutnya peradilan agama, pengadilan agama, tetapi itu menjadi kompetensi, menjadi bidang garapnya, menjadi core bisnisnya dari pengadilan negeri. Jadi waris yang dimaksud di sini adalah waris untuk mereka yang beragama Islam. Tetapi dimungkinkan tidak, Pak, kemudian di antara mereka ini ada yang non-Muslim? Dimungkinkan, karena tetap harus diberikan porsinya juga meskipun dia non-Muslim. Nanti ada dinamika dan pembahasan serta kajiannya tersendiri terkait hal ini. Kemudian yang berikutnya, setelah perkawinan waris ada juga masalah wasiat. Bentuk sengketa wasiat ini seperti apa misalnya, Pak? Misalnya ada orang yang sebelum meninggal dunia dia berwasiat akan memberikan salah satu aset yang dimilikinya kepada si fulan. Ternyata ada yang tidak setuju dengan wasiat dari almarhum tersebut karena dia merasa wasiatnya tidak sah. Wasiatnya itu dilaksanakan karena keterpaksaan, wasiatnya dilakukan karena adanya intimidasi, dan seterusnya. Kemudian mereka tidak sepakat tentang wasiat tersebut, terjadilah sengketa, maka penyelesaiannya itu melalui pengadilan agama. Kemudian juga masalah hibah, dimungkinkan masalah wakaf juga demikian. Orang misalnya berwakaf, jelas-jelas tertulis di situ wakafnya diperuntukkan untuk pembangunan madrasah dan pengembangan pendidikan, tetapi oleh nadhir yang diberikan wewenang untuk mengelola objek wakaf tersebut ternyata disalahgunakan, sudah diingatkan juga tidak mau, sudah disampaikan bukti-bukti otentik tentang proses wakaf dan tujuan dari wakaf itu sendiri, tapi tetap tidak mempan misalnya. Nah, ya itu bisa, kalau kemudian terjadi sengketa demikian, dapat diajukan ke pengadilan agama untuk diselesaikan. Kemudian perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat. Ya, ini meskipun jarang ya sengketa zakat, tapi kalau kita berandai-andai bisa saja ya zakat ini orang kemudian berselisih bahwa dia bukan amil yang sah, bukan amil yang dibenarkan berdasarkan aturan MUI atau Majelis Ulama Indonesia dan syariat Islam misalnya. Tetapi kok dia mengambil zakat dari masyarakat. Kemudian dia mengambil bagian amil sementara dia bukan amil yang dimaksud oleh syariat dan sebagaimana dikonkretkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia misalnya. Terjadi sengketa, maka itu kalau diajukan nanti menjadi bidang garapnya atau kompetensinya pengadilan agama. Kemudian yang berikutnya ya tentang infak. Nah, kalau infak ini sempat saya sampaikan juga di kelas A, salah satu kemungkinan perkara atau kasusnya ya misalnya tentang infak di masjid, pihak DKM berselisih pendapat, yang satu menginginkan infak itu digunakan semaksimal mungkin, bahkan kalau bisa saldonya nol, supaya orang semangat untuk memberikan infaknya di kemudian hari, di kesempatan yang lain. Sebagaimana yang saya tahu di Masjid Jogokarian itu infak Jumatnya selalu nol, karena dengan cara seperti itu berarti takmirnya bertanggung jawab, takmirnya melaksanakan tugasnya dengan maksimal karena digunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin secara keseluruhan untuk memakmurkan masjid, untuk memberikan perlindungan kepada jamaah, untuk memberikan pelayanan yang istimewa, yang ultimate, yang prima terhadap jamaah sehingga saldonya dimaksimalkan. Baru kemudian yang lain selain di ini ada yang mengaktifkan. Masih ini tuh bahasa Inggrisnya. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi misalnya terjadi sengketa, tapi ada anggota Dewan Kemakmuran Masjid yang berpendapat lain. Ini mestinya
tidak digunakan secara keseluruhan, tapi harus ada sebagiannya yang disimpan untuk dana persediaan, untuk hal-hal yang sifatnya darurat dan misalnya terjadi sengketa kemudian tidak selesai, bisa diselesaikan di pengadilan agama. Kemudian yang berikutnya juga tentang sodako, kemudian yang terakhir sebagaimana yang sudah saya singgung di awal tadi tentang sengketa ekonomi syariah, di mana sekarang ini yang namanya ekonomi syariah sedang dan terus trennya bagus dan kita berharap banyak mudah-mudahan sistem mekanisme dan aturan serta lain-lainnya terus dibenahi, terus diperbaiki, terus ditingkatkan sehingga betul-betul nilai syariahnya terwujud dalam perbankan tersebut. Bahkan di kampus kita, di fakultas kita ada prodi ekonomi Islam yang salah satu misinya, visinya tentu saja menguatkan ekonomi syariah di Indonesia. Gitu. Jadi itu yang menjadi kompetensi peradilan agama. Ada 9 ya, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah. Nah, nanti kalau ada soal apa saja yang menjadi kompetensi peradilan agama, ya ini ada beberapa hal tadi. Nah, nanti kalau ada yang di luar ini ya berarti ada kemungkinan itu keliru gitu ya, bukan bukan yang dimaksud oleh undang-undang tentang peradilan agama. Baik, teman-teman, selanjutnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta untuk gambaran teman-teman ketika nanti menghadapi tes untuk calon hakim, teman-teman saya persilahkan untuk mengerjakan soal. Ada 11 soal yang sudah disiapkan, silakan dikerjakan. Salah, tidak ada masalah. Yang penting teman-teman kerjakan dengan sebaik mungkin, gunakan waktu yang tersedia. Ya, saya berikan waktu 10 menit ke depan. Silahkan dibuka joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode gamenya 431820. Sembari teman-teman login, kalau ada yang mau bertanya, mau sharing, mau berpendapat, mau menyampaikan sesuatu, saya persilahkan kita manfaatkan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Atau kalau misalnya tidak menyampaikan secara langsung, tidak raise hand juga silahkan kalau mau menyampaikan lewat kolom chat. Pak, saya ingin bertanya sedikit. Silakan, Mas. Misalkan ada suami istri, Pak. Iya. Suami atau istri telah pergi dan kita nggak tahu. Dari tahu juga tempat tinggalnya kemana Hmm. dia pergi dan tempat tinggalnya di mana. Oke. Apakah itu bisa bercerai atau tidak? Kemudian yang kedua, Ya. suami atau istri yang tidak hadir dalam persidangan, apakah persidangan itu atau perkara itu bisa putus jadi bercerai atau tidak, Pak? Terima kasih. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi teman-teman ini untuk menjadi pengetahuan dan wawasan untuk teman-teman yang lain juga ya. Menarik pertanyaannya. Jadi kalau tidak diketahui keberadaannya, nggak tahu alamatnya, lost contact, kemudian tanya ke keluarganya juga nggak ada yang tahu gimana teknisnya. Ya. Jadi nanti yang bersangkutan yang mau mengajukan perkara itu minta surat keterangan ke desa atau kelurahan yang menjadi tempat yang
menjadi tempat tinggal mereka bersama terakhir sebelum berpisah. Misalnya yang bersangkutan itu tinggalnya di Desa Wetomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Habis itu istrinya ngilang misalnya, nggak tahu rimbanya, entah dia nikah lagi atau dia pergi memang sengaja mengasingkan diri atau dia mencari ajian-ajian tertentu dan seterusnya, bertahun-tahun misalnya hilang, ya sudah. Nanti dan sudah berusaha dicari kemudian nggak ketemu, yang bersangkutan atau suaminya dapat mengurus surat keterangan di desa. Tentu saja ada pengantar dari RT RW-nya yang menerangkan bahwa yang bersangkutan itu saat ini maksudnya yang bersangkutan itu terakhir tinggal bersama dengan suaminya di RT RW yang ada di Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman tersebut, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan dasar surat itulah kemudian dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Maka gugatannya namanya gugatan cerai gaib, istilahnya begitu. Maksudnya gimana Pak kok gaib itu? Gaib itu karena tadi kaitannya dengan alamat tergugat atau termohonnya yang tidak diketahui secara pasti tadi. Lalu teknis Berarti ada pemanggilan melalui jalur media massa gitu Pak dulu ya, atau gimana? makanya mau saya jelaskan nih. Maka teknis pemanggilannya bagaimana Pak? Sementara asas dari persidangan itu kan harus ada pemanggilan untuk menghadiri persidangan. Jadi pada prinsipnya dia nanti tetap dipanggil lewat media massa. Jadi bisa melalui radio, bisa melalui televisi, begitu ya. Maka kalau teman-teman masih sering mendengarkan radio, jangan kaget kalau tiba-tiba ada yang mengumumkan di radio tentang adanya panggilan sidang kepada fulan atau fulannya di pengadilan agama tertentu pada hari tertentu, pada jam tertentu dan seterusnya itu. Jadi prinsipnya mereka tetap dipanggil, tetapi panggilannya lewat media massa, dan itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 bahwa teknis pemanggilannya itu adalah dengan cara dipanggil melalui media massa tadi. Jadi misalnya dipanggil hari ini, nanti dipanggil lagi bulan depan, 2 kali dipanggil, dan jarak antara panggilan kedua dengan persidangan pertama itu paling sedikit 3 bulan, gitu ya. Jadi setelah didaftar perkaranya, kemudian dia dipanggil, bulan berikutnya dipanggil, sehingga kemudian setelah dipanggil 2 kali, jarak dengan sidang berikutnya itu nanti minimal 3 bulan. Itu kurang lebih teknisnya seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan kedua, kalau para pihak itu tidak hadir di persidangan, apakah kemudian perceraiannya tetap dapat dilaksanakan? Ya, kalau dia sepanjang sudah dipanggil, panggilannya sampai, sah dan patut dilaksanakan oleh jurusita yang ditugasi, kemudian ya sesuai dengan aturan pemanggilan, tapi ternyata dia tidak datang, ya berarti dia ini mandu'ya ila hakimin min hukamil muslimin falam falam yujib bahwa zalimun la haqqalahu. Jadi orang yang dipanggil untuk menghadiri persidangan kemudian dia tidak mengindahkan panggilan tersebut, tidak menghadiri persidangan, maka dia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya. Artinya ketika dia sudah dipanggil tidak hadir, kemudian dipanggil kembali karena barangkali dia masih ada halangan dan tidak hadir lagi, maka dia sudah gugur haknya, maka persidangan dapat dilaksanakan. Istilahnya itu adalah nanti putusannya putusan first take. Putusan first take itu apa? Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran pihak lawan, tanpa kehadiran tergugat atau termohon. Maka nanti saya akan tunjukkan di kesempatan yang lain insya Allah. Amar putusannya itu begini: mengadili satu, menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir. Nah, ada. Kemudian amar yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat dengan first take. Jadi first take tadi tanpa, maka selanjutnya sampai kemudian biaya. Kurang lebih itu. Mari nanti bisa dilanjut di sesi berikutnya ya, Mas Fahmi. Kalau ada pertanyaan yang lain, kita mulai dulu kuisnya karena waktu kita sudah hampir selesai juga. Ya. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit ke depan, teman-teman. 11 soal ini.
Kok malah kembali ya? Maaf teman-teman, ternyata nge-back tadi ya. Ya, silakan di join lagi. Mohon maaf. Ganti anunya ini, ganti codingnya. 149438. Oh, saya salah klik tadi, mestinya klik dimulai sini. Mohon maaf. Ya. Pak, kodenya nggak kelihatan. Ya, kodenya 149438. Mohon maaf sekali saya karena biasanya pakai Kahoot. Cuman problemnya kalau di Kahoot itu pesertanya karena akunnya masih basic, pesertanya maksimal 50, sementara teman-teman kan lebih banyak dari itu, jadi saya coba pakai kuis yang lain meskipun ini tidak sementara menurut saya tidak sebagus Kahoot ya. Kalau Kahoot bisa real time dikerjakan secara bersamaan kemudian langsung kelihatan peringkatnya secara aktual gitu ya. Tapi tidak apa-apa lah sambil nanti saya coba-coba yang lain. Oke. Masih ada yang mau join? Kalau enggak kita mulai nih. Masih, Pak. Oke. Kita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Oke, silakan. Dikerjakan dengan cermat. Salah satu untuk mengerjakan dengan cermat adalah memahami soal dengan baik. Hati-hati dengan soal yang ada kecualinya. Ada soal yang mengandung kata berikut ini yang bukan. Kalau yang bukan berarti itu sama halnya dengan kecuali. Manfaatkan waktu dengan baik.
Baik, karena waktu yang terbatas ya, mungkin kita batasi agak dipersingkat ya, teman-teman ya. 2 menit lagi, pukul 18.00 selesai. Cukup ya. Ish. Oh, baik dia. Ya, selamat ya untuk yang suara ini. Alhamdulillah. Ada 22421 dan seterusnya. Oke. Baik, kita bahas secara ringkas saja satu persatu. Gimana, ada kesulitan ya? Aman ya, insya Allah ya.
Apabila terjadi perselisihan dan persengketaan di perbankan syariah, di lembaga manakah penyelesaian sengketanya akan dilakukan? Sudah jelas, saya ulang-ulang tadi. Jadi ke pengadilan agama. Masih ada 15 yang salah, ini diingat-ingat. Kemudian yang berikutnya, hak pilih bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk membatalkan perjanjian atau melanjutkannya selama belum beranjak dari lokasi. Nah, ingat kata kuncinya kan di lokasi ini. Belum beranjak dari lokasi perjanjian disebut dengan khiyarul majlis, khiyar majlis atau khiyarul majlis. Putusan akhir berdasarkan sifatnya yang bersifat menghukum adalah, nah ini untuk menguji wawasan teman-teman ya, yang betul adalah kondemnatur atau kondemnatoir. Itu sifatnya menghukum, berarti nanti salah satu amar putusannya menghukum tergugat untuk menyerahkan anak yang ada dalam kekuasaannya untuk diberikan kepada penggugat misalnya, karena anak ditetapkan dalam asuhan penggugat dan seterusnya. Bukan konstitutif. Kalau konstitutif menetapkan hukum baru, deklaratur itu berarti dia menegaskan sesuatu, bukan pula deklaratur praeparatoir. Yang benar adalah kondemnatur, gitu ya, yang sifatnya menghukum. Baik, kemudian nah ini sudah saya ulangi berulang-ulang juga ini soal nomor 4 tadi. Berikut ini yang bukan termasuk undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang peradilan agama adalah Undang-Undang Nomor 789 tentu saja tadi yang pertama diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Nah, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 ini tidak secara spesifik karena dia bicara tentang kekuasaan kehakiman. Ternyata masih banyak yang keliru ya. Tidak masalah. Berikutnya adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kecuali. Nah, saya sudah ulang-ulangi juga tadi. Kalau kecuali berarti yang bukan. Peradilan agama masuk, peradilan umum masuk, peradilan militer masuk, peradilan tata usaha masuk. Yang tidak adalah peradilan militer. Kemudian istilah ubi societas ipius adalah istilah yang pertama kali dicetuskan oleh Marcus Tullius Cicero. Sudah saya jelaskan. Masuk ungkapan tersebut, alhamdulillah banyak yang benar ini ya. Di mana ada masyarakat, ubi societas ipius, di situ ada hukum. Kemudian nomor berikutnya nomor 7, secara etimologis, hukum dalam bahasa Arab adalah isbatu syai'in ala syai'in, artinya adalah ini yang benar 31 orang, yang salah ada 30, imbang ya. Jadi isbatu syai'in ala syai'in itu adalah memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan. Ini yang tepat ya. Bukan berdasarkan bukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan kasus, bukan pula berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan aturan gitu ya. Kemudian yang berikutnya dalam sidang gugatan perceraian, kuncinya di ini, di pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang yang bersifat, yang betul adalah tertutup untuk umum. Jadi sidang itu pada prinsipnya terbuka untuk umum, tapi khusus untuk masalah perceraian karena sifatnya dia private, menyangkut kemudian kejadian material di rumah tangga seseorang yang sangat mungkin dan 90% itu adalah aib, maka sifat persidangannya adalah tertutup untuk umum. Maka kalau ada mahasiswa, termasuk teman-teman nanti kalau praktek di peradilan agama, maka majelis akan minta izin dulu ke para pihak apakah dia keberatan dengan hadirnya teman-teman di persidangan untuk melihat persidangan dalam rangka untuk tujuan pendidikan, tujuan belajar. Kalau mereka keberatan ya berarti keluar dulu gitu ya. Jadi diingat ya, pemeriksaan dilakukan dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum. Tetapi teman-teman, dalam konteks pembacaan putusan, maka sidangnya nanti terbuka untuk umum. Ini pemeriksaannya saja yang tertutup untuk umum. Next, 3 soal terakhir dalam proses mediasi dikenal istilah kaukus. Ini mungkin belum saya jelaskan, tapi ini banyak juga yang benar. 18, kaukus itu adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak
yang berperkara kuncinya apa? Tanpa dihadiri oleh pihak lain. Misalnya suami istri mau cerai, kemudian mediasi, kok mediasinya ini dirasa perlu untuk kaukus. Jadi pertama mediator bertemu dengan penggugatnya secara empat mata, kemudian setelah selesai baru ketemu dengan tergugatnya secara empat mata, baru kemudian dipertemukan lagi mereka. Tujuannya apa? Untuk menggali hal-hal yang tidak terungkap ketika mereka bertemu bertiga. Kira-kira seperti itu. Kemudian next ada istilah di soal berikutnya, panggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara dianggap sebagai panggilan yang resmi dan patut apabila dilakukan oleh cuma 13 yang salah. Jadi panggilan itu teman-teman semua perlu diingat, itu yang melaksanakan panggilan adalah jurusita pengadilan yang bersangkutan. Bukan ketua, bukan ketua majelis, bukan panitera, tapi jurusita pengadilan. Gitu ya. Terakhir, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang berikut ini kecuali ya ekonomi konvensional berarti ya perkawinan, waris, ekonomi syariah, semuanya ini masuk ke wilayahnya atau kompetensinya peradilan agama. Demikian kurang lebih, kita presensi terlebih dahulu. Silahkan. Sudah semua presensinya? Ada yang belum? Pak, saya nggak bisa, Pak. Oh ya, diselesaikan dulu yang masih bisa, nanti baru saya panggil manual. Biar nggak terlalu banyak. Terlalu cepat. Oke, saya close ya, biar bisa manggil manual. Ya, oke, yang nggak bisa manual, standby ya. Saya akan panggil satu-satu. Yang nggak bisa, melalui gateway maksudnya, siap-siap secara manual. Ananda Ashabul Kahfi ada? Fathur Rozikin. Hadir Pak Ananda, Pak. Anda dah hadir ya.
Saya akan panggil cepat aja, jadi yang bilang hadir langsung sebut namanya ya. Fathur Rozikin nggak ada ya. Zulfahmi tadi ada. Yordan, Aditya, Faizah Wahyu, Hadir, Pak. Faizah ya. Yordan ada nggak? Ada. Keisha Aliyah, Keisha Aliyah nggak ada. Sulistiani, Amin Mama, Hadir, Pak. siapa yang Pak barusan? Sulistiani hadir. Oke. Keisha, Amina, Amin hadir, Pak. Amin Mama ya. Oke. Mas Amin Mama ini dari mana asalnya, Mas? Thailand, Ustaz. Oh, Masya Allah ya. Ahlan, ahlan. Baik. Naufal Ramadan, Alia Ragilia, Hadir, Bapak. Alia. Iya, hadir, Bapak. Ya. Lulu Khairunisa, Hidayatullah, ada ya? Hadir, Pak. Oke, siap. Muhammad Rifal Mustaba. Hadir, Ustaz. Oke. Next. Muhammad Deni Syahbana. Esti Sofiati. Hadir, Pak. Oke. Riki Ariandi. Hadir, Pak. Purnama Cahya. Sandy Pratama. Putri Cahyanti. Putri hadir, Pak. Baik. Sandy hadir, Pak. Oke. Pak, Keisha hadir. Keisha yang nomor berapa tadi? Keisha Alia, Pak. Keisha Alia, sebentar ya. Keisha. Di 24 kalau nggak salah, Pak. Ya, oke. Udah ya. Makasih, Baik, Pak. teman-teman semua, saya sekali lagi saya sampaikan ya, saya mohon maaf karena tidak bisa persis menyesuaikan dengan jadwal yang diplot oleh Prodi, jadi saya minta keikhlasan dan keridhaan teman-teman untuk perkuliahan tetap kita lanjutkan di malam hari ya, supaya saya juga sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas saya di kantor gitu, dan saya minta pemaklumannya dari teman-teman tetap kita laksanakan di malam Kamis untuk mata kuliah ini dan seterusnya ya, sekarang dan seterusnya. Kemudian nanti kalau ada, insya Allah nggak ada masalah lah ya, insya Allah nanti bisa diikuti oleh teman-teman, bisa sharing, bisa kalau misalnya ada yang kurang paham bisa ditanyakan, bisa diskusi dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan begitu bisa lancar sampai selesai nantinya. Kemudian supaya nanti tidak monoton, untuk pertemuan berikutnya nanti akan saya bagi ya per kelompok untuk kemudian memberikan paparan awal sebelum saya nanti menjelaskan gitu ya, supaya kita saling berbagi, saling belajar semuanya dan supaya lebih aktif lagi. Demikian, mari sama-sama kita akhiri, kita syukuri bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Selamat istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.